Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan izin untuk share screen. Sebentar. Baik, izin bertanya, apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, sudah. Baik. Baik, kita sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pembahasan malam hari ini, yaitu tentang pengantar kajian tafsir dalam surat Al-Fatihah. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas tafsir Al-Quran yang dimana khususnya pada surat Al-Fatihah. Dan tafsir ini sendiri itu juga merupakan ilmu yang digunakan untuk memahami makna dari ayat-ayat sebuah Al-Quran. Dan kalau kita pikirkan, banyak dari kita ini yang setiap hari ini membaca Al-Quran, terutama surah Al-Fatihah yang kita selalu baca di dalam sholatnya. Nah, tapi seringkali kita cuma membaca tanpa benar-benar memahami maknanya. Jadi, hal itu bisa dibilang Al-Quran ini bukan sekadar untuk dibaca, tetapi juga dipahami dan juga diamalkan. Lalu, aku minta teman-teman bayangin, kalau kita Eee, semacam punya buku panduan hidup. Jadi tapi kita hanya membacanya tanpa memahami isinya. Nah, tentunya kita nggak akan bisa menjalani hidup kita itu dengan benar, seperti itu. Nah, di sini itu pentingnya tafsir dalam sebuah surat dan para ulama sejak zaman dahulu ini juga sangat memperhatikan pada ilmu tafsir dan mereka ini juga menghabiskan waktu, secara bertahun-tahun untuk memahami makna dari Al-Qur'an itu sendiri. Lalu, untuk kajian malam ini, yang saya sampaikan, metode yang digunakan itu seperti metode pertengahan yang artinya nggak terlalu panjang sampai teman-teman sulit dipahami. Oke, baik. Untuk pendahuluannya, surat Al-Fatihah ini merupakan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekkah. Dan karena dengan kita mengetahui bahwa suatu ayat itu di Makkiyah, jadi kita bisa membayangkan membayangkan kondisi di masyarakat saat itu. Pada masa itu masyarakat Arab berada di dalam kondisi jahiliyah, yang dimana jahiliyah ini juga bukan berarti bodoh secara intelektual, tapi bodoh dalam hal petunjuk hidup. Lalu mereka ini hidup tanpa arah, yang dimana mereka dapat pedoman hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka ini melakukan banyak hal yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan, seperti membunuh anak perempuan, terus juga menyembah berhala, terus juga mengikuti hawa nafsu. Nah, tapi di sisi lain mereka juga punya nilai-nilai baik tentunya, seperti memuliakan tamu, terus juga menepati janji, lalu juga berani dan setia. Nah, masalahnya itu semua itu dilakukan tujuannya itu bukan karena Allah. Nah, mereka ini melakukannya karena
bertujuan ingin dipuji, dihormati, ataupun, sebagai kebanggaan pribadi. Nah, dari sisi ini kita bisa ambil pelajaran penting, jadi Islam itu tidak hanya memperbaiki tindakan, tetapi juga memperbaiki niat. Nah, kadang di zaman sekarang, zaman kita juga sama. Jadi kita bisa saja melakukan kebaikan, tapi niatnya bukan karena Allah. Misalkan, ya kayak tadi yang sebelumnya udah aku sebutin, biar kita dipuji, buat terlihat baik di sosial media, biar kelihatan hebat eh, di orang-orang. Jadi padahal dalam Islam ini yang paling penting bukan hanya apa yang, kita lakukan, tapi juga kenapa kita melakukannya, seperti itu. Lalu next, lalu untuk, keutamaan, surat Al-Fatihah, yang pertama Al-Fatihah ini adalah bacaan wajib dalam sholat. Seperti teman-teman tahu juga, Rasulullah bersabda bahwa, sholat tidak sah ini jika tidak membaca Al-Fatihah. Nah, artinya berarti kalau setiap hari kita, membaca Al-Fatihah minimal 17 kali. Nah, kalau ada sesuatu yang diulang-ulang sebaik itu setiap hari, tentunya itu bukan termasuk hal yang biasa ya teman-teman. Jadi berarti Allah ini juga ingin benar-benar kita tuh memahami dan paham sama maknanya dari arti surat ini. Lalu tapi kenyataannya dari kita lihat bahwa sekarang ini banyak orang yang membaca Al-Fatihah ini dengan cepat, pada sholatnya, bahkan tanpa benar-benar sadar apa yang kita baca, gitu. Jadi, itu adalah bahan buat, introspeksi untuk, kita semua. Dan keutamaan yang kedua, di sini, Al-Fatihah ini adalah surat paling agung yang ada dalam Al-Qur'an. Dan dalam hadis, ini disebutkan bahwa tidak ada satupun kitab sebelumnya yang memiliki surat seperti Al-Fatihah. Nah, artinya ini adalah keistimewaan khusus untuk umat Nabi Muhammad. Nah, untuk keutamaan yang ketiga, Al-Fatihah ini adalah ringkasan dari seluruh kitab yang pernah diturunkan, sama Allah. Nah, seluruh ajaran dari para nabi diringkas dalam satu surat yang kita baca setiap hari. Lalu, intinya itu memiliki keutamaan saat Al-Fatihah ini diturunkan. Yang pertama, ada pintu langit dibuka, eee, lalu juga malaikat ini ada beberapa malaikat khusus yang turun ke bumi. Lalu, hal ini menunjukkan bahwa turunnya surat ini itu merupakan peristiwa yang besar. Lalu juga selain itu, surat Al-Fatihah ini juga mempunyai kekuatan dalam doa. Jika dibaca sungguh-sungguh, maka Allah ini akan mengabulkan permohonan yang ada di dalamnya. Baik, lanjut. Untuk, di sini di slide disebutkan bahwa Al-Fatihah sebagai ringkasan dalam Al-Qur'an. Nah, kita bahas lebih luas lagi bahwa Al-Fatihah ini ringkasan dari seluruh kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Nah, para ulama ini juga menjelaskan bahwa semua ajaran para nabi itu sebenarnya berputar pada hal-hal yang sama.
dan semuanya dirangkum dalam surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita memahami Al-Fatihah dengan baik, sebenarnya kita sudah memahami dasar dari seluruh ajaran Islam. Nah, seperti bisa dibilang ringkasan dari sebuah buku yang tebal gitu. Lalu di next slide ada makna doa di dalam Al-Fatihah ini. Jadi di sini tertera cuplikan ayat yang berbunyi ihdinas syiratal mustaqim, yang dimana artinya ini tunjukilah kami jalan yang lurus, yang dimana ini adalah inti dari seluruh kebutuhan manusia. Nah, karena dalam hidup kita ini, kita kadang tuh sering bingung mana yang benar, mana yang salah sih sebenarnya. Terus juga kalau ada yang benar dan ada yang salah, mana yang harus kita lakuin, seperti itu. Dan yang paling penting itu, kita nggak punya jaminan bahwa kita ini udah benar apa belum. Nah, maka satu-satunya cara itu yaitu minta petunjuk ya kepada Tuhan. Nah, tapi di sini tuh ada hal yang sering kita lupain. Karena meminta petunjuk itu kan harusnya serius ya, tidak main-main istilahnya. Nah, artinya kita harus siap menerima kebenaran. Nah, walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kalau misalkan kita minta petunjuk, tapi nggak mau berubah, maka ujungnya itu sia-sia. Jadi kayak mau kita tuh berdoa, berikhtiar dan memohon sama Allah cuma ada maunya aja, pas lagi ada maunya, pas kita lagi dibutuhin, itu kan sama aja. Jadinya eh itu dari diri kita sendiri tuh tidak benar-benar niat kalau kita tuh minta apapun sama Allah seperti itu. Lalu untuk nama-nama surat Al-Fatihah ini memiliki beberapa nama yang dimana pertama ini Al-Fatihah ini artinya pembuka, dan kedua Ummul Quran artinya induk dari Al-Quran. Lalu yang ketiga As-Sab'ul Matsani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Lalu disebut sebagai Ummul Quran karena semua inti ajaran Islam ini ada di dalamnya. Lalu untuk isi pokok surat Al-Fatihah ini ada 3. Yang pertama ada Makrifatullah, yang dimana mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Nah, kalau kita mengenal Allah secara baik, yang pertama itu tentunya kita akan lebih takut kepadanya dibanding ya kita takut kepada orang-orang. Terus lalu juga kita lebih cinta sama Allah, lalu juga lebih bergantung. Nah, yang kedua ini ilmu tentang hal-hal gaib, yang dimana dikategorikan hal-hal gaib ini seperti terjadinya kiamat, terus adanya surga dan adanya neraka. Nah, dengan diadakannya seperti itu, fungsinya ini supaya kita tidak terlalu cinta kepada dunia. Jadi,
seperti teman-teman tahu juga kan emang kita hidup, ya udah kita bakal hidup sementara, kayak istilahnya kita cuma numpang aja di dunia, terus nanti ujung-ujungnya juga kan kita bakal, kembali lagi, di mana kita berasal, gitu. Nah, lalu yang ketiga ini ada syariat, yang di mana syariat ini termasuk, aturan hidup, yang Allah perintah ke kita. Nah, ini bertujuan itu agar Allah ini memerintahkan kepada manusia biar kita tuh hidup tidak asal-asalan. Jadi, dengan diadanya kita dikasih kesempatan buat hidup di dunia ini, jadi kita mempunyai tujuan. Di dunia kita mau apa sih? Kita mau nyari apa? Jadi, jangan, disclaimer juga buat, banyak manusia yang punya berpikiran, "Ah, kalau, nanti hidup juga bakal meninggal, jadi ya udah hidup sejalannya aja, nggak usah dipikirin," jadi seperti itu. Tapi, di situ di sisi lain kita juga harus mikirin bahwa kalau kita di dunia ini kan emang sementara dan, kita juga harus mempunyai tujuan kita tuh hidup seperti apa. Jadi kita istilahnya tidak mengandalkan, "Ah, nanti juga meninggal," seperti itu. Lalu, untuk hikmah dan implementasi dari surat ini itu, dari semua pembahasan ini juga ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Yang pertama itu, kita harus membaca Al-Fatihah dengan, sepemahaman dan makna-maknanya kita pahami. Lalu yang kedua ini kita juga harus lebih khusyuk dalam, kita melakukan sholat. Karena kan Al-Fatihah juga sering kita gunakan di dalam sholat kita. Dan juga yang ketiga ini kita harus mengamalkan isi, Al-Fatihah untuk kehidupan sehari-hari, seperti itu. Lalu untuk kesimpulannya, sebagai penutup, kita bisa simpulin bahwa surat Al-Fatihah ini adalah inti dari seluruh ajaran Islam, yang dimana karena Al-Fatihah ini termasuk surat yang paling penting, terus juga paling sering kita baca, ini juga tentunya paling besar maknanya. Dan semua ini itu nggak akan terjadi jika kita memahami dan juga mengamalkannya. Dan maka harapannya juga setelah kita memahami tafsir dalam surat Al-Fatihah ini, itu teman-teman juga bisa, lebih sadar dalam, sholat kita, gimana kita, eee, menafsirkan surat-surat Al-Fatihah, termasuk surat-surat yang lain juga dalam kita menjalankan sholat, lalu juga, lebih serius dalam doa dan juga, tentunya lebih dekat sama Tuhan kita, seperti itu. Mungkin, sampai sini saja, mmm, mungkin dari teman-teman semua, dari penjelasan yang saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Hmm, baik, bisa Baik, sebelumnya terima kasih sebelumnya atas terima kasih atas kesempatannya dan kesempatannya
dan terima kasih terima juga kasih untuk Laras juga untuk karena Laras sudah karena sudah mempresentasikan mempresentasikan tafsir Al-Fatihah tafsir ya tadi Al-Fatihah ya dengan tadi dengan sangat bagus sangat juga. bagus juga. Saya izin Saya izin bertanya, bertanya, tadi kamu kan kamu kan menjelaskan menjelaskan bahwa surat bahwa Al-Fatihah surat itu Al-Fatihah itu diturunkan dalam diturunkan dalam konteks konteks masyarakat masyarakat jahiliyah yang jahiliyah rusak yang secara rusak secara moral. moral. Tapi di sisi Tapi di lain sisi mereka lain itu mereka masih itu masih punya punya beberapa beberapa nilai nilai kebaikan. kebaikan. Nah, Nah, misalnya nih misalnya kalau nih kalau kita kita tarik ke tarik ke kondisi kondisi ke ke zaman zaman sekarang ini, sekarang ini, menurut menurut kamu, kamu, apakah apakah mungkin mungkin seseorang itu seseorang bisa itu bisa terlihat terlihat baik baik secara secara sosialnya, sosialnya, tapi tapi sebenarnya belum sebenarnya berada belum di berada jalan di yang jalan lurus yang lurus menurut menurut Islam? Islam? Dan Dan bagaimana cara bagaimana cara menilainya menilainya tanpa kita tanpa itu kita itu terkesan terkesan menghakimi orang menghakimi tersebut orang atau tersebut kayak atau kita kayak kita nggak nggak terkesan terkesan menyudutkan orang menyudutkan orang tersebut. tersebut. Terima Terima kasih. kasih. Baik, terima kasih Mariam atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Oke, mungkin izin menjawab juga. Mohon maaf jika dalam proses menjawab saya juga masih ada kurangnya. Jadi mungkin itu bisa terjadi dan justru ini mungkin salah satu hal penting yang perlu kita pahami tentunya dalam Islam. Jadi dalam Islam kebaikan itu kan dilihat tidak hanya dari aspek sosialnya saja. Istilah eh, tidak dilihat dari tampilan luarnya saja, tetapi juga dilihat dari dua hal utama. Yang pertama, niat dan juga kesesuaian dengan petunjuk Allah. Nah, jadi seseorang ini bisa saja nih terlihat baik, misalnya suka nolong, suka membantu, pokoknya baik banget gitu. Ya istilahnya dermawan, terus juga sopan. Tapi kalau tidak dilandasi dengan iman dan juga tidak sesuai dengan tuntutan Allah, maka nilai kebaikan ini bisa dibilang belum sempurna dalam perspektif ibadah. Jadi, dalam hal itu di sisi lain ini juga tentunya kita sangat berhati-hati juga dalam menyikapi hal tersebut karena kita kan juga nggak bisa menilai hati seseorang juga ya karena mungkin emang entah orang itu memang aslinya ingin menolong dalam hati dirinya, mendalam niatnya orang-orang ini mau menolong, emang sifatnya dermawan dan juga lebih sopan, tetapi itu kita juga nggak bisa nilai hati seseorang dengan kita sekali lihat perlakuan mereka seperti itu. Nah, karena Allah ini juga karena yang hanya tahu niat seseorang itu kan cuma Allah. Jadi mungkin pendekatan yang bisa kita lakuin mungkin kita tetap menghargai kebaikan yang terlihat di mata kita, tapi juga dalam waktu yang sama kita juga tetap ber, apa ya, tetap mempunyai pegangan bahwa standar kebenaran ini dalam Islam itu berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah. Lalu eh, kesimpulannya jadi bukan berarti kita ini menghakimi orang, tetapi lebih kepada memahami konsep kebaikan secara utuh dan juga fokus memperbaiki diri sendiri agar yang kita lakukan ini tidak hanya baik secara sosial, tetapi juga tentunya benar di sisi Allah seperti itu. Izin bertanya, apakah sudah terjawab? Baik, sudah terjawab.
Baik, terima kasih dari Mutea. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin aku mau nanya ini sih ya, tadi kan udah dijelasin kalau misalnya Al-Fatihah itu kan dibaca berulang-ulang agar kita terus berhubungan dengan Allah kan. Nah, mungkin apa justru pengulangan yang kita lakukan itu malah membuat seorang itu kayak malah kehilangan makna karena terlalu biasa. Nah, kalau misalnya emang iya, bagaimana caranya agar tetap menjaga agar pengulangan yang kita baca itu tetap hidup dan tidak menjadi suatu rutinitas yang kosong kayak nggak ada maknanya gitu. Oke, terima kasih Mutia atas pertanyaannya. Jadi, mungkin itu juga termasuk bisa dikategorikan bisa saja terjadi, bahkan itu juga salah satu tantangan terbesar, yang terjadi dalam ibadah secara rutin, yang sifatnya secara rutin. Nah, jadi ketika sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, maka secara psikologis ini manusia ini cenderung melakukannya secara otomatis tanpa kesadaran penuh. Jadi, seperti ya karena diulang-ulang itu sudah terbiasa dan secara otomatis. Nah, akibatnya, bacaan ini tetap berjalan, tetapi dari niat hati ini tidak benar-benar hadir, gitu istilahnya. Nah, dalam konteks ibadah, ini juga yang disebut, bisa disebutkan kehilangan kekhusyuan. Nah, mungkin dari, eee mungkin dari teman-teman ataupun dari diri saya juga, sebenarnya mungkin pernah sesekali ataupun beberapa kali mungkin juga dalam, kita melakukan ibadah ini masih kurang sempurna, karena ya bisa dilihat dari pembacaan doa-doa yang kita lontarkan saat pada ibadah seperti ya termasuk Al-Fatihah karena mungkin kita menyepelekan surat tersebut karena setiap hari kita lakukan jadi ya mungkin kita udah fasih istilahnya. Jadi kita bisa, melakukannya ini bisa, secara tidak sadar dan mungkin itu bisa mengakibatkan bahwa sholat kita ini bisa disebutkan tidak khusyuk seperti itu. Namun, sebenarnya pengulangan dalam Al-Fatihah ini itu bukan, tujuan untuk, tentunya untuk membosankan, tapi juga untuk, menguatkan makna dalam hati, lalu juga menjaga hubungan kita dengan Allah itu seperti apa, dan juga menjadi pengingat, kita secara terus-menerus. Nah, agar pengulangan itu tetap dibilang hidup, itu mungkin bisa, dilakukan dengan yang pertama ada memahami makna ayat secara bertahap, lalu juga tidak harus, jadi kita melakukannya ini secara bertahap, tidak harus langsung semuanya, eee, langsung seperti itu. Lalu yang kedua itu menghadirkan kesadaran bahwa kita sedang berbicara langsung kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, itu mungkin bisa memperlambat bacaan agar tidak sekadar formalitas. Jadi mungkin waktu pada saat kita membaca surat Al-Fatihah, kita tidak hanya, kita berpikir bahwa, "Oh, baca Al-Fatihah harus fasih, berarti kita harus pelan-pelan," seperti itu. Jadi kan, eee, dalam pembacaan surat kan juga ada, syarat dan juga di dalam syarat ini pasti menghasilkan tujuan tertentu. Jadi dengan hal itu kita harus mengetahui dan benar-benar paham sama maknanya. Jadi inti masalahnya ini bukan pada pengulangannya, tetapi
pada kesadaran saat kita mengulang, seperti itu. Jadi, kalau kesadaran itu ada, justru setiap pengulangan bisa terasa berbeda dan juga lebih bermakna, seperti itu. Mungkin dari Mutia, apakah ada yang ingin ditanggapi lagi atau sudah cukup? Kak sudah cukup menjawab, Laras. Terima kasih. Baik, terima kasih juga buat Mariam dan juga Mutia sudah bersedia menjadi responden presentasi pada malam hari ini. Saya eh, saya mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf telah mengganggu waktu istirahatnya. Dan sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya berharap kepada teman-teman semua apa yang saya sampaikan tadi mungkin bisa dijadi bahan evaluasi dan juga bisa jadi bahan introspeksi diri teman-teman semua agar kedepannya ini ilmu yang mungkin bisa saya sampaikan walaupun tidak banyak itu bisa ke teman-teman terapkan seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.